Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fitria Khairunisa dari kelas 4B PG PAUD dengan NIM 1900937. Di sini saya akan membuat sebuah video mengenai tugas ulangan akhir semester pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini yang diampu oleh Bunda Risti Justisia MPD. Nah teman-teman, di sini saya membuat e-book yang berjudul Adi dan Anjing Baik. Sebelum kepada ceritanya, di sini saya izin menjelaskan sedikit tentang strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran ini merupakan suatu rencana, metode atau serangkaian aktivitas yang dapat digunakan atau yang harus digunakan agar pembelajaran atau tujuan pembelajaran terlaksana secara lancar. Nah, sedangkan ada pengertian strategi pembelajaran menurut Kemp. Di sini beliau menyebutkan bahwa strategi pembelajaran merupakan suatu aktivitas yang mana harus dilaksanakan oleh guru dan siswa agar pembelajaran dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Sedangkan tujuan dan manfaat dari strategi pembelajaran yang pertama yaitu dapat menyediakan konten untuk belajar siswa, dan yang kedua yaitu menyediakan informasi atau bahan yang dapat digunakan untuk pembelajaran, yang mana menunjukkan suatu kinerja. Nah, selanjutnya ada macam-macam atau 4 macam strategi pembelajaran pendidikan anak usia dini. Yang pertama yaitu ada strategi bercerita, yang mana strategi ini sangat disenangi oleh anak karena di sini anak dapat mendengarkan semua cerita dari guru atau mendalami sifat-sifat, sikap-sikap tokoh dan lain sebagainya. Dan strategi pembelajaran yang kedua yaitu strategi tanya jawab. Dari sini guru diharapkan menyediakan sebuah pertanyaan yang mana nantinya akan dijawab oleh siswa. Yang ketiga yaitu strategi bercakap-cakap. Nah, strategi ini dapat meningkatkan keterampilan komunikasi anak. Dan yang terakhir yaitu ada strategi karya wisata. Nah, strategi ini digunakan oleh guru untuk mengenalkan suatu objek tertentu kepada siswa. Nah, setelah kita mengenal macam-macam dari strategi pembelajaran di PAUD, sudah jelas bahwa Big Book yang saya buat ini termasuk ke dalam strategi pembelajaran pada metode bercerita atau mendongeng. Nah, strategi ini atau strategi bercerita ini berfungsi untuk yang pertama, fungsi utamanya sudah jelas untuk menghibur anak. Fungsi kedua itu dapat meningkatkan keterampilan komunikasi pada anak. Dan yang ketiga yaitu di sini anak dituntut untuk memahami pesan dari cerita yang disampaikan. Nah, terus fungsi yang lainnya juga anak dapat menambahkan wawasannya dan menambahkan kosakata atau bahasanya. Nah, kalau begitu langsung saja kepada ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah ya, semuanya pada semangat. Nah, di sini ibu punya buku cerita nih. Buku ini berjudul Adi dan Anjing Baik. Nah, tapi sebelum ibu bercerita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Nah, langsung saja. Nah, di sini ibu punya buku yang berjudul Adi dan Anjing Baik. Nanti kalian perhatikan dan kalian boleh bertanya atau mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran kalian ya. Nah, langsung saja. Pada sebuah pedesaan, terdapat seorang petani yang sedang atau yang selalu merawat
Adi di sawah setiap hari. Nah, jadi ceritanya ini ada seorang petani yang mana petani ini selalu merawat sawahnya itu setiap hari. Nah, karena waktu sudah sore, jadi petani tersebut memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Di perjalanan, petani ini bertemu dengan anjing yang sangat kelaparan. Tanpa berpikir panjang, petani tersebut membawa ia pulang dan memutuskan untuk merawatnya. Nah, singkat cerita, beberapa tahun kemudian, anjing tersebut sudah beranjak besar bersama dengan anak petani yang bernama Adi. Nah, terjadi ketika penemuan anjing tersebut pada masih kecil ini sangat bertepatan ketika anak petani atau Adi ini baru lahir. Nah, di situ ketika Adi masih kecil, anjing dan Adi ini semakin akrab. Nah, Adi juga sangat sayang kepada anjing ini. Adi selalu memberi makan setiap hari, selalu memandikan anjing ini, dan selalu mengajak anjing ini jalan-jalan. Nah, selain itu juga anjing ini selalu menemani petani jika petani berangkat kemana-mana. Misalnya nih, pergi ke ladang, anjing ini selalu mengikuti. Terus petani pergi ke hutan, anjing ini selalu ikut. Lalu pergi ke kebun, anjing ini selalu mengikuti karena saking sayangnya anjing ini kepada petani tersebut. Jadi terbentuk sahabat beberapa tahun ini antara petani, anjing, dan anjing tersebut. Nah, pada suatu hari, Adi mengajak anjing tersebut bermain atau berjalan-jalan mengelilingi hutan. Nah, tiba-tiba di jalan, Adi dan anjing tersebut bertemu dengan ular yang sangat jahat. Ketika mereka ingin kabur karena ketakutan, anjing tersebut tergigit oleh ular di bagian kakinya, dan Adi pun sangat sedih. Adi menangis karena anjingnya tergigit oleh ular tersebut. Nah, ketika pulang, Adi mengobati anjingnya tersebut lalu merawatnya hingga sembuh. Semenjak kejadian tersebut, Adi lebih berhati-hati lagi dalam bermain atau memilih tempat bermain, dan lebih menjaga dan merawat anjing tersebut. Di sini terlihat ya gambar Adi sedang merawat anjingnya, gambar Adi sedang memberi makan anjingnya. Nah, mungkin ceritanya singkat, namun perlu kalian ketahui anak-anak bahwa pada buku ini terdapat atau pada cerita Adi dan anjing yang baik ini terdapat pesan moral. Apa coba? Ada yang tahu nggak apa pesan moral yang dapat diambil dari cerita pendek yang berjudul Adi dan anjing baik? Nah, pesan moral yang dapat diambil dari cerita Adi dan anjing baik ini yaitu kita sama makhluk hidup harus saling menyayangi dan saling menjaga, karena apapun itu bentuknya, sesama makhluk hidup itu dapat ciptaan Tuhan. Dan pesan selanjutnya yaitu kita melaksanakan apapun sesuatu, kita harus jadi hati-hati ya anak-anak. Mungkin pertemuan hari ini cukupkan saja, tapi sebelumnya ibu masih mau bertanya nih, satu kali lagi, apa pesan moral yang dapat diambil dari cerita Adi dan anjing baik